Sejak awal kontrak pembelian ditandatangani, pengiriman pesawat latih tempur T-50 Golden Eagle dari Korea Selatan ke Indonesia menjadi salah satu isu yang paling ditunggu publik. Bukan hanya karena pesawat ini akan memperkuat armada TNI Angkatan Udara, tetapi juga karena proses pengirimannya sempat berubah menjadi persoalan diplomatik yang rumit. Setelah berbulan-bulan tertunda, akhirnya diputuskan bahwa 2 unit pertama T-50 akan dikirim ke Indonesia pada 4 Februari 2026 menggunakan pesawat kargo milik Amerika Serikat. Keputusan ini menjadi jalan tengah setelah Indonesia dan Korea Selatan sama-sama bersikukuh dengan sikap masing-masing terkait rute transit, sehingga pengiriman yang semula direncanakan pada November tahun sebelumnya harus diundur. Masalah bermula dari perbedaan pandangan tentang jalur pengiriman. Indonesia menolak pesawatnya transit melalui Taiwan, sementara Korea Selatan menolak pesawat tersebut transit melalui wilayah Cina dengan alasan keamanan data dan teknologi. Pesawat T-50 membawa sistem avionik dan konfigurasi tempur yang sensitif, sehingga pihak produsen sangat berhati-hati terhadap potensi kebocoran data teknis. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki pertimbangan politik luar negeri dan keamanan sendiri, sehingga tidak menginginkan rute tertentu dilalui. Tarik-menarik kepentingan ini membuat pengiriman yang seharusnya bersifat teknis berubah menjadi isu strategis yang melibatkan aspek diplomasi pertahanan. Akibatnya, 2 unit pesawat yang sudah siap dikirim harus tertahan, sementara publik di Indonesia terus menunggu kepastian kapan pesawat tersebut benar-benar akan tiba. Pembelian pesawat T-50 Golden Eagle oleh Indonesia bukanlah hal baru. Indonesia telah mengoperasikan varian T-50I sejak lebih dari 1 dekade lalu sebagai pesawat latih tempur untuk menyiapkan pilot menuju jet tempur utama seperti F-16. Pesawat ini diproduksi oleh Korea Aerospace Industries bekerja sama dengan Lockheed Martin sehingga desainnya mengadopsi banyak konsep pesawat tempur modern barat. Kontrak terbaru untuk 6 unit tambahan ditandatangani sekitar tahun 2021 dengan nilai ratusan juta dolar Amerika Serikat. Tujuan utama pembelian ini adalah untuk memperkuat kapasitas pelatihan pilot TNI AU sekaligus menyediakan pesawat yang bisa digunakan dalam misi tempur ringan jika diperlukan. Dengan karakter wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari ribuan pulau, kebutuhan akan pesawat yang fleksibel, cepat, dan relatif ekonomis menjadi sangat penting. Dari sisi teknis, T-50 Golden Eagle memiliki keunggulan yang membuatnya menonjol di kelas pesawat latih supersonik. Pesawat ini ditenagai mesin General Electric F404 yang juga digunakan pada beberapa jet tempur terkenal, sehingga performanya tidak bisa dianggap remeh. Kecepatan maksimalnya dapat menembus lebih dari Mach 1,5, menjadikannya salah satu pesawat latih tercepat di dunia. Kecepatan ini penting karena memungkinkan calon pilot beradaptasi dengan karakteristik terbang pesawat tempur sebenarnya. Selain itu, sistem fly-by-wire digital yang digunakan pada T-50 memberikan stabilitas dan kontrol yang presisi sehingga sangat cocok untuk tahap lanjutan pelatihan jet tempur. Keunggulan lain terletak pada kokpit dan avioniknya. T-50 dilengkapi dengan head-up display, multifunction display, serta sistem hands-on throttle and stick yang membuat tata letak kendali dan informasi hampir menyerupai pesawat tempur generasi modern. Dengan konfigurasi seperti ini, transisi dari pesawat latih ke pesawat tempur utama dapat dilakukan lebih mulus. Dari sisi persenjataan, meskipun berfungsi utama sebagai pesawat latih, T-50 dapat membawa berbagai jenis senjata pada beberapa titik gantung eksternal. Pesawat ini mampu membawa rudal udara ke udara jarak pendek, bom berpemandu, roket, serta meriam internal. Hal ini membuatnya tidak hanya berguna untuk latihan, tetapi juga dapat diandalkan untuk misi pengamanan wilayah udara berintensitas rendah atau patroli bersenjata. Dalam konteks Indonesia, kehadiran T-50 sangat relevan karena negara ini membutuhkan pesawat latih yang mampu mensimulasikan karakteristik jet tempur modern. Indonesia mengoperasikan berbagai jenis pesawat tempur dengan teknologi berbeda sehingga diperlukan platform pelatihan yang bisa menjembatani kemampuan dasar pilot dengan tuntutan operasional pesawat tempur garis depan. T-50 berperan sebagai pesawat latih lanjutan yang mempersiapkan pilot untuk menguasai kecepatan tinggi, manuver ekstrim, serta sistem avionik kompleks. Dengan bertambahnya 6 unit baru, TNI AU diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelatihan dan menjaga kesiapan sumber daya manusia di bidang penerbangan militer.
Namun, persoalan pengiriman menunjukkan bahwa pengadaan alutsista modern tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik. Jalur transit pesawat dari Korea Selatan ke Indonesia bukan sekedar masalah jarak atau efisiensi logistik, melainkan juga menyangkut siapa saja yang berpotensi memiliki akses terhadap pesawat tersebut selama perjalanan. Korea Selatan sebagai produsen tentu ingin memastikan bahwa teknologi yang mereka tanamkan tidak terekspos kepada pihak yang dianggap berisiko. Indonesia sendiri, di sisi lain harus mempertimbangkan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara di kawasan, serta kebijakan luar negeri bebas aktif yang selama ini dijunjung. Ketika kedua kepentingan ini bertemu, kompromi menjadi satu-satunya jalan keluar. Keputusan menggunakan pesawat kargo milik Amerika Serikat sebagai moda pengiriman mencerminkan upaya mencari solusi netral. Amerika Serikat dipandang sebagai pihak yang memiliki kapasitas logistik besar dan dianggap mampu menjamin keamanan fisik maupun teknis selama pengiriman. Dengan cara ini, pesawat dapat dikirim tanpa harus transit di wilayah yang dipermasalahkan oleh salah satu pihak. Meskipun solusi ini kemungkinan menambah biaya dan kompleksitas logistik, tetapi dianggap lebih aman dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam dunia pertahanan modern, pengiriman alutsista bisa melibatkan aktor ketiga yang memiliki pengaruh dan kemampuan logistik global. Dari sudut pandang strategis, keterlambatan pengiriman memang menjadi catatan tersendiri. Namun, hal ini juga membuka mata bahwa proses modernisasi militer tidak selalu berjalan mulus. Penundaan bisa berdampak pada jadwal pelatihan pilot dan kesiapan operasional. Meski demikian, kedatangan 2 unit pertama pada Februari 2026 tetap menjadi sinyal positif bahwa masalah utama sudah diselesaikan. Jika tidak ada kendala lanjutan, 4 unit berikutnya diperkirakan akan menyusul secara bertahap. Dengan demikian, armada T-50 Indonesia akan kembali bertambah dan memperkuat struktur pelatihan pilot. Dalam perspektif yang lebih luas, pengadaan T-50 juga mencerminkan arah kebijakan pertahanan Indonesia yang berusaha menyeimbangkan kebutuhan operasional dengan kemampuan industri pertahanan mitra. Korea Selatan dipilih bukan hanya karena produknya, tetapi juga karena peluang kerjasama teknologi dan industri. Pesawat T-50 sendiri merupakan hasil kolaborasi antara KAI dan Lockheed Martin, sehingga menggabungkan pengalaman Korea Selatan dalam produksi pesawat dengan teknologi Amerika Serikat. Bagi Indonesia, kerjasama ini berpotensi membuka ruang transfer pengetahuan, terutama dalam perawatan, pemeliharaan, dan pengoperasian pesawat modern. Keunggulan T-50 sebagai pesawat latih tempur juga membuatnya diminati oleh berbagai negara. Selain Indonesia, pesawat ini digunakan oleh beberapa angkatan udara lain di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa platform tersebut telah melalui berbagai pengujian operasional dan memiliki reputasi yang cukup baik di pasar internasional. Bagi TNI AU, menggunakan pesawat yang juga dioperasikan oleh negara lain memberikan keuntungan dari sisi dukungan teknis dan ketersediaan suku cadang. Standarisasi ini memudahkan integrasi sistem pelatihan dan pemeliharaan. Jika dilihat dari sisi opini publik, respons terhadap pengiriman T-50 cukup beragam. Ada yang menyambut gembira karena melihatnya sebagai penguatan nyata terhadap pertahanan udara nasional. Ada pula yang bersikap lebih kritis dan mempertanyakan efektivitas pesawat latih tempur dalam menghadapi ancaman modern. Namun, dalam konteks fungsi utamanya sebagai pesawat latih lanjutan, T-50 tetap memiliki peran penting. Pesawat ini bukan pengganti jet tempur utama, melainkan jembatan menuju penguasaan teknologi pesawat tempur generasi lebih tinggi. Kedepan, pengiriman 2 unit pertama ini dapat menjadi ujian bagi kelancaran proses pengiriman unit-unit berikutnya. Jika proses ini berjalan tanpa hambatan berarti, maka pola pengiriman serupa kemungkinan akan digunakan kembali. Hal ini juga dapat menjadi referensi bagi pengadaan alutsista lain di masa depan, terutama yang melibatkan teknologi sensitif dan jalur pengiriman lintas kawasan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa perencanaan logistik harus mempertimbangkan tidak hanya aspek teknis, tetapi juga dimensi politik dan keamanan regional. Sebagai kesimpulan, pengiriman T-50 Golden Eagle ke Indonesia pada Februari 2026 menandai berakhirnya satu fase konflik teknis dan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan. Pesawat ini membawa keunggulan dalam hal performa supersonik, sistem avionik modern, fleksibilitas fungsi sebagai pesawat latih sekaligus pesawat serang ringan, serta kemampuan mendukung pelatihan pilot menuju pesawat tempur generasi berikutnya.
Meski sempat tertunda karena persoalan rute transit dan keamanan data, solusi yang diambil menunjukkan bahwa kepentingan strategis kedua negara akhirnya dapat dipertemukan. Dalam beberapa tahun ke depan, kehadiran T-50 diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia TNI AU dan memperkuat postur pertahanan udara Indonesia. Jika seluruh unit yang dipesan dapat diterima tanpa hambatan lanjutan, maka Indonesia akan memiliki salah satu sistem pelatihan jet tempur paling modern di kawasan. Prediksi yang paling realistis adalah bahwa kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan akan terus berlanjut, tidak hanya dalam pengadaan pesawat, tetapi juga dalam pengembangan teknologi dan industri pertahanan. Dengan demikian, pengiriman 2 unit T-50 ini bukan sekedar peristiwa logistik, melainkan bagian dari dinamika besar pembangunan kekuatan udara nasional di tengah perubahan geopolitik regional.